pagi semuanya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? So pasti luar biasa. Nah, anak-anak semuanya, mari kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Meskipun pada hari ini kita masih beribadah di rumah, Mistiur berharap kita semua tetap semangat. Nah, anak-anak yang terkasih, Mistiur ingatkan, kalau mengikuti ibadah walaupun di rumah, duduknya yang bagus, buka Alkitabnya, dengarkan Mistiur berbicara ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya Mistiur undang anak-anak kami berdiri. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan, kita mau berkata, kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Kita mau nyanyi, semangat ya. Semuanya bernyanyi untuk Tuhan. Ayo ikuti Mistiur. Katakan kudaki-daki gunung yang tinggi. Kudaki-daki daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau berkenan. Yesus besertaku, ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekali lagi. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Wah, luar biasa, anak-anak memuji Tuhan dengan semangat. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Mistiur menceritakan firman Tuhan pada kita pada saat ini, kita akan menyanyikan pujian yang berkata, jangan pernah menyerah. Anak-anak kami jangan pernah menyerah karena Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Kita akan menyanyikan lagu ini untuk Tuhan. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada
berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Anak-anak semuanya, mari kita berdoa. Semua anak-anak lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, pada saat ini kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan, itu semua kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami duduk tertib mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Mistiur mau tanya, siapa di sini yang suka minum? Apa ya? Minum apa ya Mistiur ya? Siapa di sini yang suka minum susu? Siapa di sini yang suka minum kopi? Ya. Nah, siapa di sini di antara anak-anak kami yang suka minum teh? Nah, pasti di antara anak-anak semua ada yang suka minum kopi, ada yang suka minum susu, ada yang suka minum teh, ya kan? Nah, Mistiur mau tanya, siapa di antara anak-anak di sini yang sudah bisa membuat susu sendiri? Tak usah bilang mami lagi, mami, papi, kakak, cece, saya tolong dong dibuatin susu, saya mau minum susu. Tak ada lagi ya, sudah kelas 1, sudah kelas 2, sudah kelas 3, pasti sudah bisa buat sendiri. Nah, anak-anak yang mau Mistiur tanyakan, kalau kita membuat susu, pasti kita membutuhkan air, ya kan? Nah, diantaranya yang kita butuhkan adalah air. Nah, Mistiur mau tanya, apa sih kegunaan air ini selain kita membuat kopi, selain kita membuat susu atau teh? Apa sih kegunaan air ini? Siapa yang tahu? Iya, kegunaan air ini banyak sekali Mistiur. Mau mencuci piring harus ada air, mau mandi harus ada air, mau cuci baju harus ada air, mau pel lantai harus ada air, mau menyiram bunga harus ada air, dan lain-lain. Masih banyak sekali kegunaan air ini. Pasti semua kita, semua manusia membutuhkan air. Semua ciptaan Tuhan membutuhkan air. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Hari ini Miss Tiur mau cerita sedikit firman Tuhan ya. Nah, nanti kamu dengarkan videonya. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti.
Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, anak-anak tadi sudah melihat videonya, ya. Pada saat itu, pada zaman Nuh itu, banyak sekali orang yang berbuat jahat. Ada yang suka mengejek, ada yang suka memukul. Banyak sekali perbuatan yang jahat yang telah dilakukan oleh manusia. Tuhan Yesus sudah mengingatkan mereka supaya mereka tidak berbuat jahat, supaya mereka mengikuti perintah Tuhan. Tetapi pada zaman itu, pada zaman Nuh, hanya keluarga Nuh lah yang mau berbuat baik, yang taat kepada Tuhan. Kalian sudah melihat tadi, Bapak Nuh beserta keluarganya tadi membuat bahtera yang sangat besar, ya, bahtera Nuh. Nah, Nuh melakukan itu semua karena dia taat kepada perintah Tuhan. Anak-anak yang terkasih, hari ini tema atau judul firman Tuhan yaitu mengatur sesuai tujuan. Mengatur sesuai tujuan. Nah, pada awalnya Nuh tidak tahu secara jelas tujuan Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera itu. Yang Nuh tahu, ia harus membuat bahtera itu demi mengikuti perintah Tuhan. Nuh tidak tahu itu tujuannya untuk apa ya bahtera itu dibuat. Tuhan belum memberitakan seperti itu, Tuhan belum kasih tahu sama mereka. Tetapi karena ketaatan Nuh, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, Nuh mau melakukan perintah Tuhan itu, dan Tuhan memberikan tujuan yang sangat baik ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera itu. Dan ketika Tuhan mendatangkan air bah itu, keluarga Nuh lah yang selamat. Semua orang yang berbuat jahat itu tidak selamat karena dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi Bistiur katakan Tuhan mendatangkan air bah atau Tuhan menghabisi manusia dengan air, ya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus mau mengikuti perintah Tuhan, harus taat kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkata kamu harus melakukan yang baik,
kita harus lakukan. Harus berdoa dengan baik, kita harus lakukan. Harus mengasihi teman, mengasihi semua orang, kita harus lakukan. Ya, karena tujuan Tuhan itu mengatur semuanya dengan baik. Anak-anak yang terkasih, kita belajar ya bahwa kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan tujuan. Nah, jika pada saat ini kamu sebagai anak-anak, kamu sebagai siswa di sekolah, tujuanmu sekolah apa? Supaya kamu pandai. Saat ini kamu belajar di rumah, ya, supaya kamu mendapat nilai yang bagus. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ketika guru memberikan latihan atau soal-soal, kamu mencontek, kamu tanya mami, tanya papi, tanya teman-teman yang lain, supaya kamu bisa menjawab semua yang guru-guru kasih, soal-soal yang guru kasih, sehingga kamu mendapat nilai 100. Tujuan kamu mendapat nilai 100, ya. Itu ya tujuan yang tidak baik. Nah, tujuan kita mau belajar dengan baik, ya. Ketika guru-guru kasih soal ulangan atau latihan, kerjakan dengan baik. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengatur jadwal belajar. Ketika guru sudah kasih pelajaran, bukunya sudah dikasih, dipelajari. Pasti ketika guru memberikan latihan, kamu bisa menjawab, ya. Tujuannya dengan baik. Ketika Tuhan Yesus juga menciptakan semua yang ada di dunia ini, tujuannya pasti baik. Nah, kamu juga harus mengatur semuanya dengan baik. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, biarlah kita boleh melakukan firman Tuhan seperti keluarga Nuh tadi. Dia taat, dia mengasihi Tuhan. Ya, walaupun dia tadi tidak tahu apa tujuannya Tuhan menyuruh saya membuat ini, tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Anak-anak yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kamu buka Alkitabmu di rumah. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Sekali lagi Mister bacakan Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu yang kami dengarkan, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami juga menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah setiap ibadah kami yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Sama-sama kita katakan amin. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Dan saat ini kamu akan melanjutkan pelajaran. Silakan buka bukumu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.